terpaut cukup jauh lah ya, 13 poin kalau nggak salah hitung nih dengan Manchester City ya. Bahkan Manchester City ini kalau tidak salah, kalau hari ini nanti menang lawan Chelsea, kalau tidak salah ya, itu akan menjadi juara. Anyway, intinya sepertinya juara akan lepas ya, akan untuk Manchester City. Sementara Aston Villa sendiri ini sekarang terpaku pas banget ya di peringkat 10, pas banget di tengah ya, dengan poin 48 ya. Ini kan menurut gua so far penampilan Raihan ini jauh lebih bagus daripada Raihan Aston Villa musim lalu ya, dimana mereka ini kan sempet berada di zona degradasi walaupun akhirnya berhasil lolos ya di menit-menit akhir ya, daripada Liga Inggris itu sendiri. Gue pingin lihat rekor home-nya Aston Villa pun juga tidak begitu moncer ya, katakanlah ya. Mereka ada di peringkat ke-11 nih, 6 kali menang, 3 kali seri, 7 kali kalah. Aston Villa ini kan sempat di awal-awal musim ini memberikan kejutan ya, menang 7-2 dengan Liverpool, lalu sempat berada di papan atas. Dan kalau menurut gua, ringan amatiran ya, mereka ini perlahan-lahan turun terus nih setelah Ross Barkley cedera, lalu terutama ketika Jack Grealish ini cedera ya. Karena Jack Grealish ini kan menurut gua ya motor daripada Aston Villa itu sendiri ya, motor serangan, motor kreativitas, semua ini banyak bertumpu ke seorang Jack Grealish ya. Dan ketika dia ini cedera, maka ya itu tadi ya, kondisi timpang lah katakanlah untuk Aston Villa ya. Aston Villa sendiri kalau gua ngelihat ini dari beberapa pertandingan sebelumnya ya, mereka ini ya dari 5 pertandingan sebelumnya mereka ini kan meraih 2 kemenangan, 2 seri dan sekali kalah ya. Kemenangan terakhir itu diperoleh ketika mereka ini away berhasil mengalahkan Aston Villa ya. Sementara ya di pertemuan pertama ketika berjumpa Manchester United ini kan Manchester United menang ya waktu itu di Old Trafford dengan skor 2-1 ya. Dan di pertandingan pada saat itu memang menurut gua sih ya cukup alot lah katakanlah ya. Manchester United unggul dulu lewat Martial, lalu sempat disamakan 1-1 melalui Traore sebelum akhirnya Bruno Fernandes ini mampu mencetakkan gol ya dari penalti. Intinya pada saat itu memang ya alot lah pertandingannya, karena pada saat itu juga Aston Villa ini masih bermain dengan full team ya. Jack Grealish main, pada saat itu yang tidak main adalah Ross Barkley ya. Nah, sekarang bagaimana nih dengan pertandingan besok Minggu ya? Gua ini melihat head to head antara keduanya ya. Terakhir kali Manchester United bertemu dengan Aston Villa itu musim lalu ya, di Villa Park itu Manchester United berhasil menang dengan skor 3-0 ya. Gol dicetakkan oleh Bruno Fernandes melalui penalti, lalu Mason Greenwood dan juga Paul Pogba. Kalau nggak salah pada situ Mason Greenwood mencetak gol yang cukup cantik ya. Kalau nggak salah bolanya tuh cukup mengalir deras lah ya. Kalau nggak salah pada saat itu kipernya itu Pepe Reina. Coba gue pingin lihat ya, betul Pepe Reina. Cukup bagus golnya dari Mason Greenwood ya. Dan di pertandingan sebelumnya lagi di Birmingham itu ketika tahun 2015 Manchester United lagi-lagi menang dengan skor 0-1 ya. Adnan Januzaj yang mencetak gol. Maksud gue adalah rekor 2 pertemuan terakhir Manchester United di Villa Park ini berakhir dengan cukup manis ya. Manchester United mampu membukukan kemenangan. Nah, sekarang bagaimana nih untuk pertandingan besok Minggu ya? Balik lagi ke besok Minggu. Gua ini melihat rekor home ya Aston Villa ya. Mereka bermain seri 2-2 melawan West Bromwich. Mereka kalah 1-2 melawan Manchester City. Tapi sebelumnya mereka ini menang melawan Fulham 3-1, bahkan mereka sempat menang juga melawan Liverpool ya, kalau tidak salah. Mereka kalah melawan Liverpool dengan skor 2-1 setelah sebelumnya mereka sempat unggul dulu 1-0 dan pertandingan itu cukup alot ya. Aston Villa sih kalau menurut gue ini mereka ini masih up and down ya. Artinya alot, tapi alotnya tuh alot yang tidak jelas ya. Kadang mereka ini mampu bermain ya cukup bagus lah katakan, walaupun mereka kalah seperti ketika melawan Liverpool ya. Atau mereka itu tadi ya, seri melawan West Bromwich Albion di kandang sendiri 2-2. Atau mereka ya secara mengejutkan mampu menang melawan Everton 2-1. Cuman kalau menurut gua ya lawan yang dihadapin itu ya
alot tapi di kelasnya Aston Villa sendiri ya. Sedangkan ketika mereka ini menang melawan Manchester City pada saat itu ya, itu menurut gue juga agak alot pertandingannya. Cuman kan alot kenapa? Karena ya itu tadi ya, Manchester City sempat bermain dengan 10 orang ketika John Stone ini kan dapat kartu merah ya. Mereka sempat unggul dulu 1-0, gue masih ingat itu John McGinn di menit pertama bikin gol. Cuman setelahnya ini Aston Villa ketika unggul dulu di menit awal, setelahnya mereka seperti kayak kebingungan dan mereka langsung ya tumpuk bis di belakang, dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Manchester City dengan kualitas yang mereka miliki. Mereka mencetak 2 gol, Phil Foden dan juga Rodri ya, 1-2, dan setelahnya pertandingan ya cukup seru lah setelah Manchester City ini bermain dengan 10 orang. Artinya apa? Again, sebenarnya ringan amatiran ala gua, kualitas dari pemain Aston Villa ini masih di bawah lah katakanlah Manchester United-nya. Nah, sekarang yang akan mempengaruhi ini dari sisi Manchester United sendiri, karena apa? Ya, seperti kita ketahui, Manchester United ini akan bermain dengan jadwal ketat ya. Seperti apa Ole Gunnar ini akan menyajikan permainan ya, menyajikan pemain, menyajikan formasi, menyajikan sistem, strategi yang akan ditampilkan melawan Aston Villa besok ini ya. Tentu saja tidak bisa dengan enteng, dengan ringan lah katakanlah ya. Karena apa? Itu tadi ya, jadwal yang cukup ketat. Sudah ada korbannya ketika menghadapi AS Roma ya, di mana Ole Gunnar ini bermain dengan rotasi yang cukup ketat ya. Bahkan dimulai ketika pertandingan berlangsung ya, dimainkan Donny van de Beek, Marcus Rashford dicadangkan, Lindelof tidak dimainkan, dan ketika bermain babak kedua ini kan juga langsung menarik 2 back sayap ya sekaligus. Gua secara ringan amatiran sih seperti yang gue pernah bahas, sebenarnya gue berharap Manchester United ini ya menyimpan kekuatan terbaiknya untuk nanti ketika melawan Liverpool. Cuman kalau melihat di papan klasemen, Manchester United ini kan secara matematis ini hanya membutuhkan katakanlah 4 poin lagi lah katakanlah ya, untuk bisa memastikan lolos ke Liga Champion musim depan. Ini dengan asumsi West Ham juga menang terus ya. Maka menurut gue bukan tidak mungkin Ole Gunnar akan menampilkan tim terbaiknya juga ketika menghadapi Aston Villa. Kenapa? Karena secara teknis matematis katakanlah Manchester United ini punya waktu istirahat yang dalam 4 pertandingan ini ya, mempunyai waktu istirahat yang cenderung lebih panjang ya setelah pertandingan melawan AS Roma ini. Bermain di AS Roma hari Kamis, Manchester United punya waktu istirahat 3 hari sebelum menghadapi Aston Villa. Setelahnya Manchester United ini praktis hanya punya 2 hari. Jadi kalau menurut gue praktis, kalau ingin punya peluang yang lebih besar, ya pertandingan melawan Aston Villa ini untuk membungkus 3 poin. Kenapa? Karena itu tadi ya, rata-rata waktu beristirahatnya lebih panjang sehari lah dibanding dengan 2 pertandingan ke depan ya. Gua prediksi sih kemungkinan Manchester United akan tampil dengan ya Dean Henderson pastinya, lalu back 4 kayaknya akan balik lagi yang terkuat, Victor Lindelof akan kembali di sana, Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw akan bermain ya setelah sempat diistirahatkan di awal babak kedua ketika melawan AS Roma. Harry Maguire pasti akan tampil juga pastinya, kapten. Lalu Scott McTominay yang tidak dimainkan ketika menghadapi AS Roma akan dimainkan menurut gue, berpasangan dengan siapa? Kali ini gue yakin berpasangan juga dengan Fred ya. Lalu Bruno Fernandes pastinya akan ditampilkan di belakang striker. Di kiri Paul Pogba akan kembali lagi, feeling gue. Lalu di sebelah kanan akan dimainkan Marcus Rashford dan ujung tombak Mason Greenwood ya. Atau bisa jadi ditukar ya antara Greenwood di kanan, Marcus Rashford di depannya. Sementara dari kubu Aston Villa sendiri ya, mereka pasti akan bermain juga dengan tim terbaik ya menurut gua, Emiliano Martinez, Tyrone Mings, Matt Target, Anwar El Ghazi, Oli Watkins, Ross Barkley, John McGinn. Ya menurut gua akan ditampilkan oleh Dean Smith ya. Gua masih belum dapat kabar nih apakah seorang Jack Grealish ini bisa dimainkan atau tidak ya oleh Aston Villa ya, karena kan ketika menghadapi Everton masih belum bermain ya seorang Jack Grealish ya, dan ini menurut gua
again ya, ini akan sangat berpengaruh mengenai kekuatan Aston Villa. Pertandingan besok ini menurut gue akan banyak ditentukan bukan oleh Aston Villa sendiri ya, tapi oleh Manchester United. Artinya seberapa fokus Manchester United menghadapi pertandingan ini ya, baik secara fisik dan juga secara mental ya. Ketika Manchester United melakukan banyak kesalahan seperti ketika melawan AS Roma di Olimpico, ya bukan tidak mungkin Aston Villa akan memanfaatkan ini ya. Mereka punya pemain-pemain dengan kualitas dan kecepatan yang cukup bagus ya. Katakanlah Oli Watkins, katakanlah Anwar El Ghazi yang cukup sering bikin gol di belakangan pertandingan belakangan ini. Menurut gue bukan tidak mungkin akan dihukum oleh mereka ini ya. Nah sekarang again, bagaimana Ole Gunnar ini bisa menerapkan strategi yang pas sekaligus juga menjaga kualitas katakanlah ya dari Manchester United, kualitas secara individu maupun juga kualitas secara kolektif tim ya. Artinya tidak banyak membuat kesalahan sekali lagi ya. Untuk prediksi sih, gua prediksi Manchester United akan harusnya di atas kertas menang ya kalau semua berjalan normal, artinya tidak banyak kesalahan. Mereka bermain dengan tim yang seperti gua bilang tadi, mungkin akan melakukan rotasi setelahnya ya, katakanlah di awal babak kedua atau pertengahan babak kedua ya. Tujuannya sih feeling gua Ole Gunnar pun juga mengincar 3 poin di pertandingan ini, karena ketika pertandingan ini sudah bisa dibungkus 3 poin, praktis setelahnya Ole Gunnar cukup mengincar 1 kali seri atau katakanlah 1 kali kemenangan di sisa kurang lebih 4 pertandingan lagi ya menurut gua. Dan ini lebih enteng ya, lebih ringan dibanding dengan tahun lalu di mana harus menunggu sampai pertandingan terakhir untuk memastikan tiket di Liga Champion ya. Menurut gua seperti itu review ringan amatiran ala gua mengenai pertandingan melawan Aston Villa di Villa Park untuk besok Minggu ya. Sedikit nih kenapa gue pakai jersey Feyenoord Rotterdam, karena besok ini ada The Klassieker ya antara Feyenoord melawan Ajax Amsterdam. Sedikit gue bahas ya, The Klassieker di Liga Belanda itu adalah ya big match ya antara Feyenoord Rotterdam dan juga Ajax ya, dimana ini merupakan dua bebuyutan ya dari 2 kota terbesar di Belanda ya. Sekarang ini ya posisi Feyenoord ini kurang bagus lah ya di liga, setelah sempat mereka ini kan ya bertengger lah katakanlah di papan atas di awal-awal musim kompetisi ya. Sekarang kompetisi sudah pasti dimenangkan oleh Ajax. Gua nggak tahu nih besok Ajax akan tampil dengan tim terkuatnya atau tidak ya. Sementara Feyenoord sendiri ini masih berjuang untuk bisa mengamankan atau masuk ke zona zona champion, masih terpaut 10 angka dari PSV. Menurut gue ini juga ya cukup sulit ya bagi Feyenoord untuk bisa memastikan langsung lolos ke kompetisi Eropa musim depan ya. Juga ada kabar bahwasanya Dick Advocaat ini akan pensiun ya, pelatih Feyenoord di akhir musim ini. Menurut gue bukan musim yang bagus untuk Feyenoord musim ini. Tapi ya patut dinantikan juga sih The Klassieker besok Minggu ya, waktu Belanda. Gua sih harapannya Feyenoord yang menang. Thanks for watching, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, saksikan terus Football Belanda. Wassalamualaikum.